Shalom Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita akan sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan dengan tema manusia durhaka. Mari kita baca dari 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Penulis menjelaskan pada zaman ini semakin banyak paham dan teologi yang menunjukkan keberadaannya dan yang semakin terus berkembang. Saudara tahu itu dan cepat, viralnya cepat. Dan banyak sekali pengikutnya Bapak Ibu Saudara. Dan kita lihat di sini ada beberapa contoh yang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Seperti gereja progresif, kemudian gnostik, ateis, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Dan itu sangat banyak disukai anak muda. Dan juga mungkin bukan hanya anak muda saja. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita belajar kesimpulan daripada penulis untuk sementara. Dia berkata begini, bagi mereka Allah itu tidak tergapai sehingga kepercayaan tertentu tidak diperlukan untuk mempercayainya. Outputnya adalah mereka menjadi sangat rasional dan mengabaikan yang irasional. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di sini Paulus menyebut mereka sebagai manusia durhaka, di mana mereka tidak akan percaya juga yang namanya hari penghakiman. Kalau kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara, hari ini kita juga jangan terlalu sibuk memikirkan yang namanya penganiayaan, memikirkan yang namanya chips atau angka 666 dan lain juga sebagainya. Tetapi poin utamanya di sini adalah Bapak Ibu Saudara, bahwa menjelang hari terakhir akan ada namanya masa penghakiman. Sementara orang-orang durhaka tidak percaya akan hal itu. Mereka tidak percaya bahwa hari penghakiman akan ada. Mereka berkata itu hanya angan-angan, itu sementara hanya dibuat-buat, kemudian dan lain sebagainya. Sementara bagi kita orang percaya, ternyata Bapak Ibu itu adalah poin utamanya. Suatu hari kelak penghakiman itu pasti akan datang. Saya garis bawahi sekali lagi. Dan orang durhaka tidak percaya akan hal itu. Sedangkan kita Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata dalam Matius pasal 24, 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kesimpulannya, jangan beri dirimu disesatkan. Karena kedatangan Kristus atau hari penghakiman itu pasti akan terjadi. Tidak mungkin ditunda. Tuhan Yesus memberkati.